Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Desmi di mata pelajaran IPA. Nah, untuk hari ini di kelas 9 semester awal semester 1 ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Nah, untuk buku pedomannya Ibu gunakan buku ini ya, covernya seperti ini yang ada kupu-kupunya. Nah, buku ini dari Kemendikbud, ini buku paket. Nah, buku ini juga sudah Ibu share, Ibu bagikan di grup Classroom kelas 9. Anak-anak bisa baca ini sebagai pedoman di semester 1 ini. Nah, untuk selanjutnya kita pelajari reproduksi manusia itu. Sebelum belajar itu kita juga harus pelajari dasarnya dulu, yaitu tentang pembelahan sel. Untuk pembelahan sel dalam buku ini kita bisa lihat halaman 22. Ini dia. Nah, kenapa Ibu bahas tentang pembelahan sel? Nah, karena sebelum reproduksi ada individu laki-laki dan perempuan. Nah, ini individu ini berasal dari sebuah sel yang berkembang menjadi jutaan sel, kemudian menjadi sebuah individu laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan ini bertemu dan bereproduksi menciptakan suatu keturunan. Nah, seperti itu intinya. Singkatnya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya pembelahan sel ini kita ada dua jenis, yaitu pembelahan mitosis dan juga pembelahan meiosis. Nah, pertama kita akan pelajari yang mitosisnya, pembelahan meiosis. Nah, pembelahan itu dasarnya ada 4 tahapan dasar, baik itu mitosis maupun meiosisnya. Nah, untuk pembelahan mitosis ini 4 tahap itu adalah tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, tahapan ini nanti juga akan dipakai lagi di tahap meiosis ya. Yang pada tahap mitosis untuk profase di sini kita akan kenal nanti dengan istilah kromosom dan kromatid. Nah, untuk kromosom itu sendiri di sini digambarkan dengan warna ungu yang ini. Kromosom kalau kita gambar sederhananya itu bisa kita lambang seperti ini ya. Nah, kalau dua garis seperti ini, yang ini adalah kromosomnya. Tapi jika kita gambar setengahnya, cuman sebagian segini saja, nah ini adalah kromatidnya. Nah, seperti yang dijelaskan di buku ini, kromosom terdiri atas 2 kromatid bersaudara. Jadi kalau double kromatidnya seperti ini, 1, 2, itu berarti menjadi istilah kromosom. Kalau satu saja kromatid gitu. Bisa ya? Ibu lanjut. Nah, pertama kita jumpa tahap profase. Ini tahap awal di tahap pembelahan sel. Ini tahap profase. Kemudian selanjutnya adalah tahap metafase. Meta itu artinya di tengah. Berarti lihatlah kromosom. Kromosomnya nanti akan terletak di tengah-tengah, berjejer seperti garis lurus. Dia berjejer pada bidang pembelahan. Ini kromosomnya berjejer lurus. Itu tahap metafase. Kemudian tahap anafase. Nah, sini kromosomnya mulai membelah menjadi kromatid. Nah, kromatidnya ini setengah kromatid. Nah, setengah-setengah ini kemudian bergerak berlawanan, ada yang ke kanan dan ke kiri. Itu adalah tahap anafase. Kemudian tahap yang terakhir ini adalah tahap telofase. Nah, ciri khasnya di sini pada pembelahan mitosis untuk sel induknya itu adalah di sini ya. Nih, yang paling awal itu adalah sel induk.
dia sifat sel induk yang ini dengan sel anakan, yaitu yang paling bawah. Awal itu adalah sel induk. Tahap yang terakhir itu hasilnya sel anakannya. Sel induk pada tahap mitosis, pada pembelahan mitosis ini di sini sifatnya adalah 2N atau diploid. Kemudian ciri khas mitosis, sel induk sama dengan sel anakannya. Sifatnya sama 2N juga. Berarti tahapnya diploid juga ya, hasilnya sel anakan ini diploid. Sedangkan jumlah kromosomnya di sini untuk tahap mitosisnya kita lihat di sini ada 2 sel anakan, 1, 2. Nah, ini adalah jumlah dari kromosom pada tahap mitosis, ada 2 sel anakan. Di sini 2 sel anakan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap ke pembelahan selanjutnya, yaitu pembelahan meiosis. Nah, di sini dia. Nah, bedanya di sini tahap meiosisnya itu lebih panjang dari tahap mitosis. Tapi dasarnya tetap sama, ada profase, ada metafase, anafase, telofase, itu sama. Cuman di sini ada 2 tingkatan dan bercabang. Di sini mulai cabangnya. Untuk tingkatan yang pertama itu ditulis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Tingkat selanjutnya kembali ke urutan awal, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Seperti itu untuk tahapannya. Ada tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk gambarnya sama seperti di pembelahan mitosis. Di sini anafasenya juga satu bidang lurus, kemudian itu metafasenya satu bidang lurus, kemudian anafasenya kromatidnya ke kanan ke kiri. Lanjut ke telofasenya, di sini yang berbeda pada tahap meiosis dari telofase 1 ke profase 1, dari sini ke sini itu ada sebuah percabangan. Nah, di sini mulai bercabang untuk perpindahan tingkatan, seperti bilang dari 1 ke 2. Nah, untuk sel induk, seperti yang mitosis, sel induk itu ada di paling atas ini, dia selalu bersifat diploid 2N. Kemudian sel anakan kita lihat di paling bawah. Nah, di sini sifatnya pada tahap ini berbeda. Di tahap mitosis, kalau meiosis yang ini tahapnya itu induknya bersifat 2N, sementara ini induknya bersifat 2N. Biru ya. Ini induknya bersifat 2N, sementara anakannya nanti adalah setengah dari induknya. Berarti kalau dimatematikkan 2L induknya setengah dari anakannya, setengah dari induknya. 2N bisa dibagi langsung 2, setengah atau 1/2 atau 2 langsung. Jadi 2 ini bisa kita coret, jadi sisanya itu adalah N, atau bisa kita sebut haploid. Jadi sel induk 2N, sementara sel anakannya itu adalah N, haploid, diploid, haploid. Nah, itu meiosis ciri khasnya adalah sel anakan itu jumlahnya setengah dari sel induk. Begitu ya. Jadi dari mulai percabangan ini dia sudah mulai menjadi sel anakan yang bersifat haploid atau N. Karena dia sudah bercabang, sudah mulai dibagi 2. Sampai ke bawah jumlah anakannya itu ada berapa? Nah, di sini jumlah anakan untuk pembelahan meiosis itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini adalah jumlah dari sel anakan di
pembelahan meiosis. Nah, semoga anak-anak paham ya. Terima kasih.